sang ibu menderita sakit kanker katanya. Mungkin bisa dijelaskan sakitnya dari kapan dan sekarang keadaannya bagaimana? Sakitnya sudah lama dari Aska masih bayi ya, cuma karena sekarang tuh kayak udah jadi apa, dan udah sempet hilang. Cuma mungkin karena ada waktu sempat usus mama tuh kan dipotong gitu, terus dia tuh sempat juga pipisnya tuh kayak yang masih ada sisa-sisa katanya gitu. Jadi yang kalau ibarat air itu kan mencari celah gitu. Nah airnya kayak ke jantung, ke paru-paru, sekarang jadi pembengkakan jantung, pembengkakan paru-paru juga, komplikasi jadinya gitu. Komplikasi. Nah Kanker apa tadi? kanker rahim terus udah gitu sekarang jadi kayak ginjalnya tuh fungsinya tinggal 3,7%, Mbak. Terus sampai yang ada pembengkakan jantung, ada pembengkakan paru-paru juga. Jadi udah semua komplikasi. Nah, sekarang bagian kiri mama kakinya udah nggak bisa bergerak. Jadi yang mohon doanya aja lah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan pasti jangan ada rasa sakit. Aku nggak tega lihat mama tuh kayak kesakitan kayak gitu. Jadi Aska kecil tahun berapa tuh Mbak? Pokoknya udah berapa belas tahun yang lalu lah. 15 tahun. Belasan tahun. Aska aja sekarang udah 15 tahun. Oh, oke. Berarti sekarang dirawat di rumah sakit atau mungkin Di rumah. tapi masih rutin untuk ke rumah sakit kayak Mas, ntar sore aja nih kita mau ke rumah sakit lagi. Ntar sore mau ke rumah sakit lagi. Tergantung dari dokter untuk nyuruh ke rumah sakit. Ini sebenarnya kan mau operasi tulang panggul, cuma karena ada dicurigai ada penyebaran dari kankernya itu sendiri, makanya nanti mau ketemuin dokter yang tulang yang bagian untuk tumornya gitu. bagian sebelah kiri maksudnya sudah tidak berfungsi sama sekali. Iya, udah nggak bisa gerak. Udah berapa lama ini sih? Kemarin sih pas lagi aku baru nikah dari sama Mas Vicky juga kan masih bisa jalan, tapi sekarang udah nggak bisa jalan, gedakin aja udah susah. Sekarang tinggal di rumah siapa? Di rumah mama sih. Di rumah mama. Makanya masih sering jenguk kan? Hampir tiap hari kok kesana. Ya pokoknya dalam waktu 1 minggu sering lah kesana pasti. Gitu. Kemarin kesana, hari ini juga kesana mau nganterin ke rumah sakit juga. Untuk makanan ada pantangan atau mungkin normal? Kalau mama sekarang makannya itu paling 3 suap sekali makan gitu. Jadi nggak bisa makan banyak juga. Tapi komunikasi masih lancar kan sih? Sangat lancar. Ada niatan sih untuk tinggal bareng sama Mbak? Aku sih pengennya mama tuh tinggal sama aku, cuma balik lagi orang tua kan pasti udah nyaman dengan dia punya rumahnya sendiri walaupun masuk gang kayak gimana, cuma ya karena nyamannya mama aku sih udah ikutin aja lah dia maunya bagaimana. Aku sih udah nawar dia untuk tinggal sama aku sama Mas Vicky. Udah itu belum sih Mbak upaya untuk lebih ke pengobatan tradisional? Udah semua alternatifnya alternatif udah, terus kayak aku puntur, dia tuh kayak yang ada di pijet untuk syaraf-syaraf mama, udah semua banyak kok. Apakah sudah ada perubahan dari belasan tahun lalu hingga sekarang ini perubahannya lebih upgrade? Sebenarnya sih waktu itu berubah lebih baik, tapi sekarang tuh lagi ngedrop ya, makanya udah kayak tadi juga udah yang aduh apa ya, kemarin sih ngeliat mama tuh untuk turun dari kasurnya aja udah sakit-sakitan, itu udah nggak tega. Dari bagian mana yang membuat drop? Udah nggak bisa jalan, Mbak. Nggak bisa, jangankan jalan, duduk aja tuh setengah mati gitu loh. Berarti yang berfungsi beneran hanya bagian kanan ya? Di Tangan, kiri kaki kiri, panggul kanan, kiri tangan semuanya masih berfungsi? masih berfungsi, bagus, Komunikasi masih lancar? masih bisa kok. Mungkin apa sih pesan mama yang maksudnya yang diungkapkan ke Mbak Kalina lagi sakit kayak gini? Pernah Mungkin mama bilang bikin gini, reminder atau? mama bilang katanya mungkin dengan kamu sama Mas Vicky mama seneng banget akhirnya kita bisa dekat lagi, dan sekarang mama ngerasa kayak mungkin mama tuh nggak bisa lewatin tahun ini lagi. Aku bilang mama nggak harus, jangan ngomong kayak gitu, mama harus hidup, mama harus sehat, aku bilang gitu. Makanya untuk pemirsa di rumah dimanapun kalian berada, saya minta doanya untuk kesembuhan mama, bukan hanya sembuh aja tapi juga dihilangkan rasa sakit dalam tubuh mama. Itu aja, minta doanya mudah-mudahan. Dulu sempat renggang dan sekarang membaik gitu kan dari segi hubungan. Apa yang membuat hubungannya semakin membaik? Ya karena mungkin gini ya, ada banyak hal yang mungkin kita nama ibu sama anak ya, ada aja pasti dibutuhin, tapi Mas Vicky selalu ngajarin saya, selalu bilang nasehatin saya, jadi akhirnya ya salah satu orang yang juga membuat hubungan kita makin baik juga salah satu kan suami saya juga gitu, support dari suami juga, dukungan apa semua segala macam. Kapan Mbak? Maksudnya hubungannya sudah mulai membaik baru-baru ini? Enggak sih, sebenarnya udah sebelum ketemu Mas Vicky pun juga hubungan kita udah mulai membaik, tapi lebih membaik lagi sejak sama Mas Vicky gitu, jauh. Gimana Mbak mengatur waktu, kan Mbak syuting juga, terus harus Mas Vicky harus menjenguk mama tiap hari atau mungkin rumah sakit, itu gimana mengatur? Makanya saya bilang sama mama pengennya sih supaya tinggal sama saya, jadi kan saya ngurus suami juga, ngurus ibu juga gitu kan. Sedangkan saya juga harus ke rumah anak saya juga, jadi sebenarnya agak ribet sih Mbak, cuma ya
mau nggak mau lah dijalanin lah gitu. Untungnya alhamdulillah Mas Vicky itu suami yang sangat pengertian banget, dia mensupport saya banget, dan dia suami yang mengerti keadaan saya dan ibu saya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur banget Mas Vicky bisa tahu dan mengerti semuanya gitu. Mas Vicky sering menjenguk ibu. Kalau misalkan dalam ada waktu dia pasti nengokin mama saya. Oke, Mbak, gimana sih mungkin pesannya apa yang maksudnya yang diingat dari ibu, mungkin kata-kata semangat kah, atau apa yang misalnya kan Mbak kerja banting tulang juga untuk sebagai public figure gitu kan. Pokoknya gini, mama itu ibu yang sangat luar biasa. Beliau ibu yang juga single parent dari saya umur 4 tahun. Dia berusaha yang namanya mencari uang sendiri juga. Saya juga melihat mungkin saya menjadi mandiri atau segala macam secara tidak langsung saya melihat dari ibu saya juga, dan alhamdulillah saya melihat dari sisi positif yang saya dapat dari orang tua saya itu karena kegigihan dia sih, kegigihan beliau dan mandirinya beliau. Mungkin sampai sekarang itu jadi saya lebih mandiri karena kadang-kadang Mas Vicky yang merasa gini, kok Kalina tuh yang independen banget ya. Memang mudah menjadi, sebelum jauh ketemu sama Mas Vicky saya sudah berdiri sendiri gitu. Nah sekarang mungkin sampai kadang-kadang saya lupa kalau saya udah punya suami, tapi ya makanya itu dia, Mas Vicky tuh sabar banget sama saya sih gitu. Dia nggak pernah negur saya yang negur dalam arti yang suaranya tinggi, nggak pernah. Mama pernah nangis gak? Maksudnya bahkan kalau figur gitu di mana-mana menjadi sorotan. Apalagi kan kemarin baru ada kasus juga kan. Ada nggak sempet kayak nangis kayak Kalina ada apa Enggak, lagi? mama itu kita tidak, bahkan aku nggak pernah cerita, mama juga nggak pernah bertanya, tapi sebagai seorang ibu pasti punya feeling lah gitu, sampai akhirnya Neng jangan nangis lagi ya Neng gitu. Karena lukanya mama itu 2 kali lipat daripada Neng Ani. Jadi dengan melihat mama tuh dalam keadaan seperti ini, terus melihat anak mama seperti ini juga, udah ya cukup, jangan nangis lagi. Disitulah akhirnya saya ngerasa saya udah nggak mau lagi nangis, walaupun sebenarnya saya nggak mau nangis depan mama saya, cuma karena kita tidur satu kamar mau nggak mau kedengeran kan. Akhirnya ya udah, kita nggak banyak ngomong gitu Mbak. Makanya kayak sekarang ini ada saat dimana saya tuh sedih banget, cuma sedihnya saya ngerasa gini, mama saya aja yang segitu diterima di situ mendapatkan cobaan, ujian segala macam itu bisa kuat gitu. Masa saya yang ujiannya seperti ini aja masih nggak bisa gitu. Akhirnya ya saya banyak banget belajar sabar, tegar tuh dari mama saya juga sih. Untuk Aska masih suka jenguk neneknya nggak? Ini sebentar kan keadaan lagi kayak gini juga ya gitu, makanya nanti secepatnya mau dibesuk. Cuma kalau telepon sering. Oh, masih sering komunikasi dengan Komunikasi telepon, video call kayak gitu. Tanggapan Aska melihat neneknya sekarang? Dia dia bilang kasihan mama Nek mah kata gitu. Pokoknya pengen ketemu sih, cuma karena memang keadaan lagi seperti sekarang, memang kan mama saya kemudian masuk gang juga, jadi ya aku juga agak ekstra hati-hati juga sih. Ada nggak sih keinginan mama, maksudnya dari bakal papanya seperti apa? Apa? Keinginan mama Untuk mungkin sekarang yang belum tercapai mungkin apa? ya pengen lihat anaknya bahagia aja sih, rumah tangga sama Mas Vicky yang menjadi yang terakhir, dan mau punya anak lagi. Mama pengen punya cucu lagi, cuma balik lagi ya, makanya saya bilang mama harus sehat. Berarti segera untuk punya cucu dong. Maksudnya mau punya Semoga anak, saya serahkan lagi pada Allah. Kalau misalkan memang Allah memberikan kepercayaan saya lagi untuk menjadi seorang ibu lagi dari bayi gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan saya sih kapan aja saya siap. Tapi Mbak sempat stres nggak sih, karena kan bagi waktu urus anak, urus Vicky, Mas Vicky juga, kerja juga, sama juga. Sempat itu masih kayak Sempet lah karena saya stres karena saya ngeliat keadaan mama aja sih, maksudnya yang ngeliat mama sakit, teriak sakitan itu yang bikin saya stres sih sebenarnya. Kalau selebihnya sih